Alhamdulillahilladzi anzala rahmatan lil alamin bimaulidi sayyidina Muhammadin fil mursalin wa imamil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa kita bermunajat kepada Allah dalam rangka mengharapkan dan mensyukuri nikmat daripadanya yang senantiasa nikmat dari Allah kita butuhkan di saat kita masih hidup seperti di dunia fana ini. Mengharapkan juga nikmat daripada Allah menjelang daripada sakaratul maut, dan juga sangat kita mengharapkan nikmat Allah setelah kita berpisah dari dunia ini, mendiami satu alam yang penuh rahasia, yaitu alam barzakh. Dan lebih utama lagi, mengharapkan nikmat daripada Allah nanti saat yakhruju min kuburihim yaumal qiyamah, yaitu datangnya hari kiamat. Beriring salawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan keharibaan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa Rasulullah mendambakan kehadiran umatnya sebab rasa cinta. Sampai nanti di hari kiamat, beliau tidak pernah menanyakan lain kecuali menanyakan kita sebagai umatnya. Sampai dalam sebuah riwayat dalam kitab dikatakan, ummati ummati ana laha, umatku umatku ini aku. Beliau mencari kita sampai nanti di yaumil qiyamah. Maka kita memperbanyak selawat kepada beliau. Kemudian kata keikraman kepada yang mulia ayahanda rohani kita Abi Imam Syekh Abu Gure Lun Mandum Walid abati sidang jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah dalam waktu yang sangat singkatnya kita coba mengambil ibrah dari apa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang mana Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah la ukaffiranna ankum sayiatikum wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa fi ayatil ukhra wa qala aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wa fi ayatil ukhra wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala membuat pengakuan, aku berserta kamu la in aqamtumus shalah. Siapa mereka? Yaitu orang yang selalu menegakkan sholat. Wa ataitumuz zakah, yaitu orang yang menunaikan zakat hartanya. Wa amantum birusuli, dan engkau beriman dengan rasul-rasulku. Maka katanya orang Islam mulai sejak Nabi Allah Adam sampai kepada penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad, kita imani semuanya.
Leuh tamu iman dengan Rasul. Wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum. Engkau bantu dianya Rasul aku, kata Allah. Teman Nabi kawa buat tanah bantu. Apa yang menjadi syiarnya, apa yang menjadi sunnahnya. Dalam kitab Yanah dikatakan man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cinta kepada sunnahku, orang itu telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa saja yang telah mencintai aku, tidaklah orang itu kecuali bersamaku nanti di dalam surga. Ini rasa cinta. Maka Allah mengabadikannya, wa aqrartumullaha qardan hasanah. Kalau kita sudah membantu Rasulnya, apa solusinya? Engkau utangkan aku wahai hambaku dengan harta yang baik. Inilah pengorbanan. Makna pengorbanan ini apa yang dicetuskan oleh Allah, wa aqrartumullaha qardan hasanah. Engkau utangkan aku dengan harta yang baik. Artinya kita menafkahkan harta kita di jalan yang diridai oleh Allah. Membuat masjid sebagai rumahnya, membangun pesantren, pokoknya jalan yang diridai oleh Allah. Ini pekerjaan Rasulullah. Karena saat Rasulullah berangkat dari Mekah menuju Madinah, yang pertama sekali ditegakkan adalah masjid. Inilah contoh dari kepribadian Rasulullah yang disuruh teladani bagi kita. Untuk apa makna wa aqrartumullaha qardan hasanah? Mengutangkan Allah. Sedangkan Allah Maha Kaya. Artinya keluarkanlah hartamu di jalan yang aku ridai. Kalau Allah sudah nyuruh demikian, puas teman imbalan gebi, la ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau ini sudah kita jalankan, maka sidang jamaah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Aku ampuni seluruh dosa-dosamu wahai hambaku. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan akan kumasukkan engkau ke dalam surga yang penuh kenikmatan, yang ada sungai yang mengalir di bawah. Ini imbalan dari Allah. Maka kehadiran daripada Rasulullah, karena kita sedang memperingati hari kelahirannya, merupakan salah satu momentum daripada syiar untuk kembali menyemangati, yaitu ruhud daripada tarbiyah, ruhud daripada ibadah, ruhul daripada amaliyah. Karena maulid yang paling besar diadakan tahun 521 Hijrah, di mana saat itu Gubernur Al-Mudaffar di Baghdad membuat perayaan maulid paling besar. Hanale tengku berkorbankan gubernur. Hanale 5.000 boh kameng, 500 ekor sapi, dan 500 ekor onta, 50.000 ekor ayam dikorbankan oleh Mudaffar. Inilah yang harus kita telusuri. Sejarah maulid ini diagungkan. Raja di Aceh saat itu, yaitu Sultan Iskandar Sani, mengirimkan rempah-rempah satu kapal ke Baghdad. Yang kerja Aceh terkenal dari Dile. Ini sebuah kebanggaan yang terjadi. Rasa solidaritas kita sebagai umat dalam merayakan hari kebesaran, yaitu dalam Islam tentang lahirnya seorang hamba Allah yang dibuat pengakuan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 58,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah olehmu hai Muhammad, bi fadlillah, karena fadl dari Allah, wa bi rahmatihi, karena rahmat dari Allah. Rasulullah itu seutama-utama manusia. Basyarun la kal basar, sama tetapi tidak serupa, ataupun serupa tapi tidak sama. Allah mengutuskan beliau sebagai rahmatan lil alamin. Maka Allah mengatakan wa bi rahmatihi, dengan rahmat dari Allah. Fa bidzalika falyafrahu. Allah sendiri yang menganjurkan dalam Al-Qur'an, kalau demikian falyafrahu, bergembiralah kalian. Disuruh kita bergembira dengan kehadiran beliau. Memperingatinya juga salah satu dari bukti kegembiraan kita, mengingat seorang hamba Allah yang bergelar Rasulullah dan juga dengan nama Basyarul Lakal Basyar. Kalau sudah demikian kita agungkan Rasulullah, huwa khairum mimma yajma'un. Allah mengatakan pada yang demikian itu lebih baik daripada apa yang kau miliki di dunia ini. Bergembira dengan kehadiran Rasulullah itu tidak ada makna harta yang kita miliki hari ini. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, uronyo bertanya tak sadar ya ataupun tidak. Dan tuan adalah jemaah, karena pertama sekali berdiri di mimbar ini, saya memang datang dengan protokoler kesehatan. Balu tidak urung hana pakai nyan, artinya saya ikut dengan jemaah. Ya, sebenarnya obat corona yang paling hebat adalah air wudu. Ia sembahyang yang paling ged ke segala makna kesehatan penyakit dalam. Yang mengatakan bukan saya tapi profesor dan doktor di Tiongkok. Kenapa orang Islam di Yuan tidak kena corona? Rupanya hasil penelitian, karena orang Islam setiap hari mandi 5 kali, yaitu berwudu. Hasil penelitian dari dokter Tiongkok, air wudu dapat meredam penyakit corona. Sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, kaifa ummatika ya Muhammad yaumal qiyamah, kiban contoh umat drona tengah uro kiamat ya Rasulullah. Inna ummati jaa yaumal qiyamah ghurran bi asaril wudu. Ni jawab dari Rasulullah, tanda umat dong tengah uro kiamat, dia akan datang dengan berkat cahaya air wudu. Berarti ia semayangkan idonya mentang harus diakui, akhirat diakui oleh Rasulullah. Jaa yaumal qiyamah ghurran bi asaril wudu, tanda umat dong tingah urut kiamat, yaitu datang dengan bekas cahaya air wudu. Sidang jamaah yang berbahagia, maka dengan sebab keagungan daripada Allah menurunkan seorang hambanya yang bulan ini sampai 4 bulan kita memperingati sebagai bukti mengagungkan beliau. Allah tidak pernah sholat, Allah hanya sembahyang, Allah hanya puasa, Allah tidak ada wajib apa-apa atas dirinya, karena Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Tetapi Allah, walaupun hana Allah kesembayang hana, karena tidak ada yang hak disembah kecuali dia. Kepuh sembayang Allah hana tahu disembah ya. Tetapi Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebagai waktu yang sangat singkat ini, coba kita ambil analisa. Allah dan para malaikat berselawat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka baru diserukan kepada kitanya, hai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah kamu kepada para nabi. Ini menandakan Allah mengagungkan kehadiran hambanya, yaitu Rasulullah. Teman di kitanya hantar timu selawut, itu sangat rugi.
Padahal gekeun le Rasulullah dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Datang kepadaku, kata Rasulullah, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israil. Faqala Jibril, berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, man shalla alayya asra marratin fi ayyam ana akhudtu biyadihi 'ala sirat. Siapa saja yang mau berselawat untukmu 10 kali dalam satu hari, ana akhudtu biyadihi 'ala sirat, akulah yang akan memapah kedua tangan orang itu untuk melintasi siratal mustaqim. Kal barkil kataf, seperti kilat menyambar. Ini fadilah berselawat 10 kali. Etna jarak siratal mustaqim ma bainal masyriq wal maghrib, ipat bak matauro tebiat sampai bak matauro. Sebesar mana titiannya, yaitu sehelai rambut di belah 7. Ini kehebatan selawat. Wa qala Mikail, dan berkatalah malaikat Mikail, ana ashitu min hauzika ya Rasulullah. Siapa saja yang mau berselawat untukmu 10 kali dalam satu hari, sungguh aku akan menyuguhkan minuman dari telaga engkau, yaitu telaga Kausar. Apa kehebatan telaga Kausar? Sekali minum tidak pernah haus selama-lamanya. Dan tidak ada kemampuan teknologi ini hari sampai di dunia bisa menciptakan mineral, minuman mineral yang sekali minum tidak pernah haus. Tetapi dengan kita minum air telaga Kausar yang disuguhkan oleh malaikat Mikail, sekali minum tidak pernah haus selama-lamanya. Wa qala Israfil, dan berkatalah malaikat peniup sangkakala, man shalla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad. Siapa saja yang berselawat untukmu 10 kali dalam satu hari, hai Muhammad, ana asjudu lillah, aku sujud kepada Allah, ma yarfa'ur ra'si, tidak aku angkat kepalaku, hatta yaghfirallahu lahu, sampai Allah mau mengampuni dosa orang yang berselawat untukmu. Wa qala Izrail, dan berkatalah malaikat Malik Maut, man shalla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad, ana akbidu ruhahu kama yakbidur ruhun Nabi alaihi wassalatu wassalam. Aku akan mencabut nyawa orang itu seperti aku cabut nyawa para nabi. Allahu Akbar. Ini baru dengan fadilah selawat. Apalagi kita mengorbankan harta dalam rangka kita menyuruh orang-orang lain dengan sebab kegembiraan datangnya Rasulullah. Karena pernah ditanya oleh sahabat, ma birul haji ya Rasulullah, apa tanda haji mabrur ya Rasulullah? Fibul kalam wa it'amit ta'am. Tanda orang haji mabrur, setiap tutur katanya adalah menyenangkan hati orang lain dan suka memberikan makan kepada orang. Atibi makan ino makan duri dulu. Temah nak pegah lagi bak dia nyoba ada dia karungan masalahnya. Memberi artinya kita hidup harus sakhia, dermawan. Jangan bakhil, jangan pelit. Karena orang pelit tidak ada jaminan surga. Yang bilang Rasulullah, al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang pelit tidak akan masuk surga walaupun beribadah siang dan malam. Sidang jamaah karena waktulah yang menyebabkan kita hari ini. Sebenarnya ingin saya sampaikan ada 4 perkara yang Allah berikan kepada diri kita. Kata Rasulullah, jika kamu memiliki 4 perkara ini, kamu tidak akan pernah rugi hidup di dunia dan bahagialah engkau di akhirat. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنعم على الإسلام والإيمان رب العالمين ربنا بنعمته الرحمن الرحيم بعباده في قبور بالروح والريحان مالك يوم الدين يحكم على العباد بالعدل والإحسان إياك نعبد وإياك نستعين بعبادتي في كل وقت وأوان وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم
واستقم بالاستقامة على الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل الكفر والطغيان آمين إجابة للدعاء وشكرا للمليك الديان. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الوعد العلام وعلى آله وأصحابه ذوي الكرم والفضل والكرم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين فتزودوا بطاعته وقاموا على أقدامهم منتظرين سعة خصهم بعباده وأسمعهم لذيذ ختابه فوفقهم لمحافظة على الجمعات والجماعة اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى أحسن وضعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. عباد الله اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبارك لنا أكبر والله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.